Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman yang di sana, yang secara langsung ataupun lewat rekamannya, ini kita uh, membaca atau meneruskan kajian makulat. Ini pertemuan terakhir ya. 3 makulat terakhir, makulatul milki, makulatul ayyafal, makulatul ayyanfal ini pendek sedikit sekali gitu. Jadi ini pertemuan terakhir. Gitu. Pertemuan yang keberapa ya nggak tahu 19 atau berapa tahun lah kayak gitu. Jadi sebelum saya bagikan teksnya, ini secara umum dulu. Secara umum, biasanya sebelum saya baca teks saya itu saya kasih beberapa kalimat lah pengantar gitu. Jadi ilmu makulat ini adalah ilmu yang membahas tentang ajnas alia, ajnas alia, jenis-jenis tertinggi. Gitu. Manfaatnya ketika belajar ilmu ini, jadi kita mengetahui hakikat dunia gitu, secara filosofis gitu. Karena ketika kita mengetahui jenis-jenis tertinggi itu artinya kita mengetahui hakikat dia sesuatu itu pada pada perspektif yang paling mendasar gitu. Misalnya ketika kita melihat batu, batu itu kan ya jisim gitu. Tapi apa yang lebih mendasar pada jisim? Dia itu jauhar gitu. Apa makna jauhar? Nah, itu dibahas dalam ilmu ini. Kemudian ketika kita melihat warna itu apa? Warna sesuatu yang bisa kita bedakan gitu. Nah, tapi hakikatnya warna itu apa? Dia itu adalah apa? Dia itu sifat, iya sifat, tapi ya hakikatnya apa? Hakikatnya adalah kualitas, kaifun, gitu, kaifun, kaifiyatun mahsusatun. Kualitas yang berkaitan dengan sensorik, berkaitan dengan indera gitu loh. Sensorikal quality gitu. Nah, jadi ketika begitu maka kita mengetahui hakikat segala sesuatu secara paling mendasar. Efeknya, nah ini manfaatnya juga berguna untuk ilmu yang lain, misalnya berguna untuk ilmu kalam. Ketika kita mengetahui hakikat dunia ini, maka tahu bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu bukan jawhar, Allah bukan warna, gitu. Allah nggak memiliki ukuran karena ukuran itu adalah kamiyatun, gitu, kamiyah atau kuantitas gitu loh. Nah, kalau nggak mengetahui itu kan nggak mengetahui eh, dengan lebih detail Allah itu bagaimana. Nah, itu efeknya ke ilmu kalam. Efeknya ke filsafat modern kontemporer sekarang adalah sebenarnya secara nggak langsung itu orang itu membahas ilmu makulat, ilmu kategoris, tapi tidak mengetahui secara detail. Mereka sering membaca tentang filosof filosof modern, Immanuel Kant, Descartes, gitu loh. Terus Hegel dan lain sebagainya. Nah, Immanuel Kant itu membahas banyak hal yang paling terkenal dari dia itu tentang prinsip-prinsip dasar pengetahuan manusia, yakni kuantitas, kualitas gitu. Jadi dalam akal manusia menurut Kant itu harus sejak semula sudah bisa membedakan apa itu kualitas, apa itu kuantitas gitu, apa itu zaman, waktu gitu, apa itu ruang gitu loh. Supaya fungsi-fungsi eh, fungsi-fungsi akalnya untuk memikirkan dan untuk berpikir dan berfilsafat itu menjadi jalan untuk mengkonsepkan sesuatu itu menjadi jalan. Kalau nggak ada kesadaran semacam itu dalam benak manusia, maka sebuah konsep itu menjadi nggak relevan lagi gitu loh. Contohnya kayak gampangnya gini loh, gampangnya kan orang bisa tahu, orang bisa mengatakan Zaitun lah. Ini contoh-contoh sederhana dari pesantren. Zaitun memukul Amr gitu. Zaitun Doribun Amron itu. Doroba Zaitun Amr. Zaitun itu apa? Kalau dia orang bisa memahami itu, tapi secara filosofis gak paham. Gitu. Orang mengalaminya sehari-hari, tapi karena nggak dipikirkan, jadi seolah-olah itu nggak ada sesuatu yang
layak untuk dibahas gitu loh. Zaitun itu orang. Nah, orang itu apa hakikatnya? Dia kan benda, ada benda. Benda ini apa kalau dalam struktur yang paling hakikatnya dia itu jauhar. Oke, jauhar, benar kan? Nah, sekarang sifatnya ini adjektifnya atau predikatnya itu memukul. Memukul itu apa? Memukul itu kan kata kerja. Nah, kata kerja ini apakah dia berada di ruang hampa? Nggak mungkin kan gitu loh. Jadi secara naluri memukul pasti memukul itu pasti ada tempatnya gitu loh. Nggak mungkin mukul kok nggak ada tempatnya, nggak ada pelakunya, nggak ada tempatnya gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, nah itu yang mau dikatakan oleh Manuel kan. Orang berpikir hal-hal sederhana itu kalau dibahas secara filosofis itu ada kategori-kategori atau makulat-makulat yang mendasar yang membuat kerja filosofisnya, kerja berpikirnya atau kerja konseptualnya menjadi menjadi apa ya relevan, menjadi mungkin gitu loh. Nah, itulah yang dibahas dalam ilmu makulat. Jadi gampangnya kalau orang mengetahui ilmu ini itu akan mudah memahami pikiran-pikiran filosofis dari tokoh-tokoh sejak zaman dulu sampai misalnya modern dan kontemporer. Ini enggak berlebihan ya, kayak ada satu ilmu yang mengatasi semua filsafat, enggak begitu. Tapi ini ini dasar yang paling yang mendasar banget untuk memahami filsafat dan nggak ada hal yang lebay di sini. Gitu. Seperti orang kalau orang nggak bisa membaca itu dia nggak akan paham segala ilmu. Ya itu nggak lebay, nggak ada kata-kata yang membuat dikatakan itu lebay kayak ada satu ilmu yang mengatasi semua ilmu nggak lebay itu karena saking mendasarnya jadi sampai-sampai orang itu lupa kalau jasanya membaca itu akhirnya orang bisa bisa paham banyak hal gitu. Jasanya menulis orang bisa menuangkan gitu. Jasanya paham bahasa orang itu jadi bisa menuangkan pikiran dalam struktur tulisan dan omongan gitu. Jasanya ilmu mantik juga orang bisa bisa berpikir secara runtut dan itu berfungsi bermanfaat untuk semua ilmu gitu. Jadi nggak ada kelebayan di sini tapi memang itulah kenyataannya gitu loh. Jasanya orang bisa makan lah sehari-hari itu makanya dia bisa hidup gitu loh. Tanpa makan orang nggak bisa berpikir apapun termasuk berpikir filosofis. Nah itu kan artinya ada satu hal yang sederhana yang ternyata berguna untuk banyak ilmu gitu. Untuk banyak hal. Nggak ada dominasi tapi karena antara satu ilmu dengan ilmu yang lain saling tersusun dari hal-hal yang sederhana gitu loh. Dari hal-hal sederhana, hal-hal yang filosofis yang mendasar. Gitu. Nah untuk itulah kita perlu belajar makulat ini karena bisa memahami banyak hal kompleks. Oke, saya bagikan teksnya lah. Kalau misalnya suaranya kurang jelas bilang aja gitu. Ya. Atau tampilannya nggak jelas atau keputus itu bilang aja karena soalnya setelah saya apa saya bagikan layarnya itu saya nggak ngelihat nggak bisa ngelihat ke karena saya pakai HP ya baik. Siap, Mas. Ya Tes, Mas. Tes.
Udah kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Tapi layar baginya belum ya? Ya, belum, Mas. Untuk layarnya belum. Udah kelihatan. Udah, Mas. Udah kelihatan. Terlihat di sana. Udah ya. Oke, nah ini. Ya ini Sudah, Mas. tinggal 3 halaman doang itu. Oke. Kita mulai dengan makulatul milki, nanti makulatul ayyaf'al, makulatul ayyan fa'il. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'urudu hay'atin lil jismi bima ay bisababil ladzi ahata bihi wa antaqala ay bintiqalihi. Dan hay'ah yang hay'ah atau sifat. Jadi urut arodun sama hay'atun itu mutahidani bidzat mukhtalifani bil i'tibar, itu sama, maksudnya itu sama, itu sifat adjektif itu. Sifat bagi atau sifat atau hay'ah bagi jisim bima'ai bisa babi sebab ahata bihi, sebab sesuatu yang mengelilinginya, yang meliputinya ahata bihi wantaqala, dan bisa berpindah, gitu kan. Bisa berpindah yang mengelilinginya itu bintiqalihi, dengan berpindahnya jisim. Nah, ini ingin mendefinisikan hakikat al-milk makulat. Jadi hakikat milk itu gampangnya begini. Sesuatu yang melingkupi atau suatu sifat yang suatu sifat bagi jisim, yang mana sifat ini melingkupi sesuatu, ya, baik seluruhnya atau sebagiannya. Nah, sesuatu yang melingkupi ini dia itu bisa berpindah dengan sebab sesuatu yang dilingkupi itu pindah. Jadi dia ikut pindah kalau yang dilingkupi itu pindah. Seperti kayak kayak kita menggenggam apa? Menggenggam kelereng gitu loh. Kita meliputi kelereng gitu kan? Gitu kan? Atau enggak gitulah. Apa seperti kita memegang motor lah, motor bagian belakang motor gitu loh. Kita memegang bagian belakang motor itu, kita meliputi sebagiannya, terus tangan kita ini itu ikut ketika motor bergerak, kita juga ikut gitu loh. Kayak gitu loh. Nah, itu yang disebut sebagai makulatul kategori milk gitu loh. Nah, oke ya. Nah, kharaja bihadza al-ain. Kenapa kok ada urudu ayatin bima ahata bihi wa antaqala, dan intaqala ini supaya definisi ini mengeluarkan dari makulat al-ain, karena makulatul ain itu dia itu meliputi juga ada meliputinya juga itu. Karena kan sesuatu jisim itu bertempat pada sesuatu, nah jisim ini memenuhi sesuatu tersebut. Nah ini maka terjadi makulatul aina, kategori tempat gitu, kategori tempat. Tapi dia nggak berpindah sebab tempatnya ini berpindah gitu loh. Kalau ikut berpindah itu namanya makulatul milki gitu loh. Fa'inahu, karena aina itu hayatun aridatul lisyai'i bisa babil makan al-muhit bihi. Karena alain adalah hay'ah, itu sifat yang mendatangi sesuatu sebab makan, yang sebab adanya suatu makan tempat al-muhit bihi, yang mana sesu, yang mana dia itu meliputi tempat itu, memenuhinya, lakinnahu la yuntaqal bintiqal mutamakin, karena tapi tempat itu tidak berpindah sebab berpindahnya orang yang menempati tempat itu gitu loh. Gitu. Beda sama milk. Kalau milk ini dia ikut berpindah kalau
yang diliputi itu pindah gitu loh. Kalau mutamakin, orang yang bertempat itu dia menempati itu, tapi tempatnya nggak ikut pindah. Kalau orang yang menempati itu pindah, enggak gitu loh. Nah itu disebut sebagai milik. Wahai itu kan hasilnya dari nadhuman. Wahayatun bima ahato wa taqala milkun bikasril mimi, dengan mengkasr mim, milik, makulatul milik. Ini kategori yang mendasar berupa kepemilikan milik. Wa yusama makulatul jidah bitakhfifid dal al muhmalah. Juga ada yang menyebut selain makulatul milk itu disebut sebagai makulah al jidah gitu. Jidah ya mendapati gitu, wajadah gitu. Wa takhfifid dal muhmalah, dengan apa ya, nggak pakai tasdid dal, yang nggak pakai huruf, nggak pakai titik. Wa makula disebut juga makulatul lahu. Jadi ada makulatul milki, makulatul jidah, makula lahu gitu. Kan. Ya. Gitu ya. Wala farqa fil muhid baina kaunihi ghairu tabi'in ka thawbin aw tabi'iyan khalqiyan nahwu ihab istamala al hirra masalan. Nggak ada perbedaan dalam dalam sesuatu yang melingkupi, antara bahwa yang melingkupi itu ghairu tabi'i, enggak alamiah, seperti thawb, seperti baju itu meliputi kita, dia itu bajunya ikut pindah kalau tubuh kita pindah kan, itu ghairu tabi'i atau tabi'iyan khuluqiyan gitu loh, atau alami seperti bulu ihab istamala alal hiro, bulunya kucing gitu loh, hiro, bulunya kucing itu makulatul milki juga, karena bulunya itu ikut pindah kalau ikut bergerak juga kalau kucingnya ikut bergerak. Nah, sifat semacam ini disebut sebagai sifat makulatul milk, kategori milk. Ihab di sini itu ya bulu atau kulit lah, tapi kulit di sini yang ada masih ada bulunya gitu. Qala fil misbah lihab al-jil qabla yudabagh. Yudbagh. Berkata musonef dalam kitabnya Al-Misbah, musonef Al-Misbah itu al-ihab adalah jild atau adalah kulit sebelum disamak gitu loh. Wa ba'dhum yaqul al-ihab al-jild mutlaqun. Sebagian mengatakan al-ihab itu adalah kulit mutlak, secara mutlak. Wa hadzal itlaq mahmul ala ma qayyadahu al-aktsar. Nah, secara mutlak ini ihab al-jild mutlaqun ini ya dipahami secara mirip seperti apa yang dibatasi oleh maqayyadahu al-aktsar, seperti komentar disamakan atau dimiripkan atau dikategorikan sama dengan komentar para ulama yang mentakyid, yang membatasi ihab itu untuk jilid yang qabla yudbaq, jilid yang sebelum disamak gitu loh. Jilid kulit asli gitu, kulit asli yang sebelum disamak itu gitu loh. Wal jama' uhub bidhammataini. Jamaknya adalah uhub. Ihab itu jamaknya adalah uhub. Bidhammataini dengan dua dhamma, qiyasan mithlu kitab wa kutub. Qiyas seperti kitab, jamaknya kutub. Wa bi fathataini ala ghair qiyas, atau ada yang mengatakan ahab ala ghair qiyas. Enggak kiasi, enggak dikiaskan dengan kata-kata yang lain, tapi sama ya. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan walaisa fi kalamil arab fa'al yujamma ala fa'al. Fi'al yujamma ala fa'al bi fathataini illa ihab wa ahab wa imad wa amad gitu loh. Sebagian ulama mengatakan enggak ada di kalam Arab bentuk fa'al, fi'al yang dijamakkan dengan fa'al. Fi'al, fa'al. Kayak ihab, ahab. Gitu. Kecuali ihab dijamakkan jadi ahab. Wa imad dijamakkan jadi amad.
Amad. Nah ini jamak yang ghairu qiyasi. Jadi bisa ihab jamaknya uhub qiyasi atau ihab jamaknya ahab sama'i gitu. Warubama ustu'ira al-ihab lijildil insan. Kadang-kadang ihab itu digunakan secara majas isti'arah untuk menyebut jildil insan. Untuk menyebut kulit manusia. Wasawan kana muhitan bikullihi. Nah, oke. Okay. Tadi kan apa urudu hayatin bima ahata gitu loh. Urudu hayatil jinsi bisa babi ahata. Jadi kalau didefinisikan itu gini. Kaunul jismi bihaitsu yuhitu bikullihi au bi ba'dihi ma yuntaqalu bintiqalihi. Sawa'un kana al-muhit tabi'iyan atau ghairu tabi'i gitu. Adalah makulatul milk adalah suatu keadaan di mana jisim itu meliputi sebagian atau seluruhnya. Meliputi apa? Meliputi sesuatu yang mana jisim itu bisa pindah sebab sesuatu itu gitu loh. Jadi kayak kita bayangkan yang tadi seperti kulit ini kalau dinisbatkan kepada ya kulit apalah kulit bola lah dinisbatkan kepada bolanya itu makulatul milki karena dia itu meliputinya keseluruhannya ya kan, gitu. Bisa juga sebagiannya yang mana dia itu kulit ini pindah sebab yang diliputi itu pindah gitu. Ya. Nah, makanya di sini dijelaskan wasaun kana muhiton bikullihi, baik halnya yang meliputi itu tadi itu meliputi seluruhnya kama musilas bagaimana dimisalkan tadi seperti yang tadi ihab kulit untuk kucing gitu loh. Au ghairu muhitin atau enggak keseluruhannya tapi sebagainya seperti khotam wal imam wal khuf. Khotam seperti cincin kalau dinisbatkan kepada jari itu makulatul milki karena dia itu melingkupi sebagian jarinya itu. Kemudian khotam ini juga bergerak ketika jarinya ikut bergerak gitu loh. Imamah juga makulatul milki. Imamah yang penutup kepala gitu loh, yang khas Arab atau topi lah gitu. Topi itu kalau dibandingkan jenis kepada kepala itu kan makulatul milki karena dia itu meliputi sebagian kepala itu. Terus topi ini juga ikut bergerak kalau kepala bergerak gitu. Seperti khuf itu sepatu kulit lah yang biasa dipakai di Arab untuk orang bepergian jauh padang pasir gitu. Dia kalau dinisbatkan kepada telap atau uh, kaki ya kaki yang bawah ini apa ya telapak kaki ya bukan telapak kaki ya pokoknya kaki lah yang pokoknya di bawah pergelangan kaki sampai anu kan membungkus dia itu kalau dinisbatkan kepada bagian itu makulatul milki karena dia itu melingkupi sebagian kaki itu kan sebagian kaki kan keseluruhan sebagian kaki dan dia bergerak kalau kaki itu ikut bergerak. Oke, udah selesai. Makulatul milki itu sederhana seperti itu. Ya. Nah, apa gunanya membahas makulatul milki gitu loh? Ini memang nggak kelihatan berguna, tapi kalau orang belajar ilmu kalam, ilmu tauhid itu berguna. Apakah boleh Allah itu disifati dengan melingkupi melingkupi makhluk? Oh nggak boleh. Apakah boleh manusia Allah itu karena makhluk itu adalah miliknya, dia itu bersifat dengan sifat milik yang mana Allah itu melingkupi makhluk ini, kemudian karena melingkupi sangat dekatnya sampai-sampai ketika benda ini bergerak, makhluk ini bergerak, Allah ikut bergerak. Ketika dikatakan Allah itu melingkupi bumi, nah bumi ini kan berputar, berotasi, dia berotasi kan, dia bergerak, Allah juga pasti ikut bergerak juga gitu loh. Apakah boleh? Ternyata nggak boleh, itu hanya sifat untuk makhluk gitu loh, gitu ya. Nah, gunanya kayak gitu. Jadi itu adalah suatu sifat yang bisa ditangkap oleh manusia yang membedakannya dengan yang lain. Oke, sekarang makulat yang selanjutnya makulat itu ayyaf alat ta'thiru.
Ayaf'ala at-ta'thiru. Ya. Ay makulatu an yaf'al. Ay yakni makulat ayaf'al atau kategori ayaf'al. Hiya ta'thiru syai' fi ghairihi. Adalah mempengaruhi sesuatu atau sesuatu itu mempengaruhi pada yang lain. Ala ittisolin ghairi qalin. Ghairi qarin. Dengan apa terus menerus ala ittisolin bersambung ghairi qarin, enggak tetap. Dia itu proses mempengaruhi yang lain, proses sesuatu mempengaruhi yang lain kan dalam proses gitu loh. Jadi kalau tidak sedang mempengaruhi maka dia sudah keluar dari makulat ini gitu loh. Makanya disebut sebagai iya ta'thiru syai' fi ghairihi ala ittisalin ghairi qar. Sesuatu mempengaruhi yang lain secara secara bersambung gitu. Nyambung ghairi qar, enggak itu. Enggak tetap ghairi qar, enggak tetap. Kal musakhin madama yusakhin, seperti alat yang untuk mendidihkan air madama yusakhin, selagi dia masih mendidihkan air. Ya heater gitu. Heater itu kalau diisi air kemudian dinyalakan, dialiri listrik, mesinnya jalan, dia kategorinya adalah sifatnya dia itu takfir, mempengaruhi air. Dia itu makulatu ayyaf'al selagi dia itu masih memanaskan air, tapi begitu dicabut sudah nggak ada memanaskan lagi, dia sudah bukan makulatu ayyaf'al lagi gitu loh. Fa inna lahu ma tamisakin halatan ghairu qaratun. Fa inna lahu ma tamisakin halatan ghairu qarat hiya ta'fir fit taskhin. Kalau misalkan ma misalkan fa inna lahu harusnya bukan fa innalahu fa innahu ya. Fa innahu mata musakin, dia itu selagi masih memanaskan halatan bacanya ini fa innalahu mata musakin halatan ghairu qara. Atau gini, karena fa inna ma dama musakin halatul ghairu qara. Hiya ta'fir hiya ta'fir fit taskhin. Karena selagi memanaskan itu adalah suatu keadaan yang enggak tetap. Hiya ta'fir itulah mempengaruhi fit taskhin dalam memanaskan gitu. Wa amal hasil lil fa'il qabla ta'thir wa ba'dahu, adapun efek yang terjadi sebelum ada pemanasan itu, sebelum ada pengaruh itu atau setelahnya, ya kuwatin nar, seperti kekuatan api, fa innahu yusamma ihraqun, maka itu disebut sebagai memanaskan atau membakar. Kekuwatin nar. Pokoknya makulatu ayyaf'al itu pokoknya sedang mempengaruhi yang lain. Sebelum mempengaruhi atau setelah mempengaruhi itu sudah bukan makulat ayyaf'al lagi gitu loh. Gitu ya. Maka makulatul fi'li, makulatu ayyaf'al itu adalah ta'thiru syai' fi ghairihi ala ittisalin ghair qar. Jadi mempengaruhi sesuatu pada selain yakni sesuatu itu mempengaruhi yang lainnya ala ittisalin ghair, atas model keadaan yang berlanjut yang tidak tetap gitu loh. Bal yaqa'u ala sabili tadrij, tapi dia itu terjadi secara bertahap gitu loh. Kenapa kok ada ala sabili tadrij di buku yang lain? Untuk membedakan dengan penciptaan Allah, karena penciptaan Allah itu bisa menciptakan sesuatu langsung tanpa bertahap. Nah, kalau itu bukan makulatu takfir, makulatu ayyaf'al gitu, tapi yang lain gitu. Kalau ini bertahap gitu.
Jadi kalau misalnya api lah, panasnya api ketika panasnya api yang mempengaruhi air sehingga air itu panas gitu. Waktu memanaskan air itu masuk kategori makulatu ayyaf'al. Ini selagi panasnya masih tetap gitu loh. Masih tetap memanaskan air gitu. Tapi keadaan sebelum dia memanaskan atau kejadian setelah memanaskan itu sudah bukan makulatu ayyaf'al lagi gitu. Seperti potensi api untuk memanaskan itu bukan makulatu ayyaf'al, atau apa, apinya itu punya potensi sebelum memanaskan itu bukan makulat ayafal, atau setelah memanaskan dia nggak memanaskan lagi tapi dia itu masih memiliki potensi untuk memanaskan. Ini bukan makulatu ayafal tapi dia itu ikhraq gitu loh. Itu dia itu membakar, punya potensi untuk membakar. Kayak gitu. Jadi kalau dimiripkan itu makulatu ayafal itu seperti masdar, seperti sumber perbuatan gitu loh. Sementara hasilnya itu alhasil bil masdar itu bukan makulatu ayyaf'al gitu. Jadi makulatu ayyaf'al itu hanya pekerjaan mempengaruhi yang lain gitu loh. Pada saat dia masih mempengaruhi, ketika dia sudah nggak mempengaruhi lagi, dia keluar dari makulatu ayyaf'al. Oke. Sekarang makulah yang terakhir itu makulatu ayyaf'al dah. Nah, makulatu ayyaf'al itu selalu bergandengan dengan makulatu ayyan fa'il gitu. Taksir itu bergandengan dengan mutaathir, pengaruh terus keterpengaruhan, itu dua makulat gitu. Ketika ada yang mempengaruhi pasti ada yang dipengaruhi. Ketika kita tadi mengamati heater yang memanaskan air, itu kan kita bisa, pikiran kita kan bisa beralih bukan ke heaternya yang memanasin, tapi ke airnya itu yang dipanasin, atau sifat di mana dia itu menerima taksir, menerima pengaruh gitu ya. Gitu ya. Maka ini kelanjutannya, ayaf ail an yanfa'ila taksiruhu. Atau keterpengaruhan taksirnya, ay makulatu ayan fa'il, makulatnya ayan fa'il adalah ya ta'atsuru syai'i an ghairi, sesuatu itu terpengaruh dengan yang lain, ala itisolin ghair qarin, dalam keadaan bersambung yang tidak tetap. Jadi makulatu ayyaf'al, makulatu ayan fa'il itu ghairu qor, tidak tetap, enggak terus-terusan gitu. Kalau mutasakhon, mata mayutasakhon, seperti sesuatu yang terpanaskan selagi dia itu sedang terpanaskan. Fa inna lahu hina idzin halatan ghairu qaratin, karena sesuatu yang terpanaskan pada saat dia termaskan itu memiliki keadaan yang tidak tetap, dia ta'atsur, yakni keterpengaruhan, ay tasakhun, keterpanasan. Fadawamu ta'thir wa ta'atsur la budda minhu fihima, maka kelanggengan pengaruh dan keterpengaruhan, kelanggengan ayan taksir pengaruh dalam makulat ayyaf'al dan kelanggengan keterpengaruhan untuk makulat ayyan fa'il itu harus ada gitu. Jadi mempengaruhi dan keterpengaruhan itu harus ada pada makulat ayyan al sama ayyan fa'il gitu. Wa ila hadza asyartu biqouli, kepada makna ini saya mengisyaratkan dengan nadhaman. Ini kan nadhamannya As-Sujai, disarah sendiri, dijelaskan sendiri oleh Ahmad As-Sujai. Madama gitu. Wa ila hadza asyartu biqouli madama, kepada pengertian inilah saya mengisyaratkan dengan kata-kataku dalam nadhaman madama kullun. Madama kullun, selagi keduanya masing-masing minhuma, dari taksir sama ta'atsur. Wa amal hasil li syai' 'inda al-istiqrar, adapun keadaan yang terjadi pada sesuatu 'inda al-istiqrar, ketika sudah enggak tetap lagi, tapi ketika sudah tetap ya. Tadi kan
terbakar itu terus menerus terbakar. Nah, setelah nggak terbakar itu kan sudah istiqror, tetap gitu. Ai inqita'ul haraka anhu, terpotongnya gerakan darinya gitu, dari sesuatu, dari inqita'ul haraka, dari pengaruhnya tadi. Katul al hasil lisyajar, seperti panjang yang terjadi pada apa itu pohon. Pohon itu kan mempengaruhi tumbuh terus ya, tumbuh terus, selama tumbuh terus ini disebut makulatu ayafal, yang selama dia itu terpengaruh tumbuh, jadi tumbuh itu makulatu ayan fa'il gitu. Tapi hasil dari pengaruh keterpengaruh ini adalah panjang gitu loh, yang awalnya 5 cm jadi 10 cm. Nah, hasilnya ini itu bukan makulatu ayyafal sama makulatu ayan fa'il gitu. Wa kasukhuna al hasilah lil ma'i. Seperti panas mendidih yang terjadi pada air. Air dikasih pengaruh. Nah, waktu mengasih pengaruh itu disebut makulatu IFL. Dan saat memberi pengaruh kan kita bisa mengamati keterpengaruhan air itu terhadap panas itu. Nah, itu makulatu ayyan fa'il. Nah, tapi keadaan setelah pemanasan dan keterpengaruhan panas ini sudah selesai, yakni mendidih, kita matikan apinya, itu sudah bukan makulatu ayyafal sama makulatu ayyan fa'il gitu. Ini keluar kasukhu dari wal ihtiraq al qar fi thawbi wal qat' al mustaqar fil hatab wal kalqut wal qiyam al hasil insan falaysa min hadzal qabil. Seperti terbakar yang tetap pada pakaian atau terpotong yang tetap pada kayu. Kayu ketika kita memberikan pengaruh ke dia, itu kan ada proses mempengaruhi kayu supaya terbelah. Kayu itu ada proses keterpengaruhan untuk terbelah. Nah, setelah terpotong ini loh, itu bukan makulatu ayyafal, makulatu ayyafal lagi gitu. Wakal qu'ud, seperti duduk atau berdiri, wal qiyam al hasil insan, yang terjadi pada manusia. Manusia kan memberi pengaruh pada tubuhnya untuk duduk. Nah, manusia juga keterpengaruhan untuk bisa bergerak duduk gitu. Nah, hasilnya duduknya itu sudah bukan makulatu ayyafal, makulatu ayyafal, itu makulat yang lain. Jadi ketika kita berdiri itu ada 3 makulat lah paling enggak gitu kan. Ketika duduk itu ada 3 makulat. Ada 2 makulat, makulat ayafal, makulatu ayafal, makulatu ayan fa'il, sama hasil dari makulat itu gitu. Tapi bukan makulat, yang hasilnya itu bukan makulat. Falaisa min hadzal qabil. Contoh-contoh yang tadi hasil dari pengaruh keterpengaruhan itu bukan termasuk makulat. Wa in kana qad yusamma hadza atharan wa infialan. Meskipun kadang-kadang itu disebut sebagai athar sama infial secara lugha, tapi secara ilmu makulat itu bukan athar. Bal minal kami awil kaifi awil wada, tapi hasilnya itu ya masuk ke makulat yang lain. Makulat apa? Makulatul kam. Kalau misalnya panjang tadi, makulatul kam, hasilnya dari pertumbuhan tadi adalah panjang, berarti makulatul kam. Hasilnya berupa agak kecoklatan warnanya gitu loh. Itu makulatul kaif. Hasilnya ketika kita duduk sama berdiri itu makulatul wada gitu loh. Makulatul wada, ada keadaan di sana. Karena makulatul wada itu adalah ketika sesuatu itu dinisbatkan kepada dirinya sendiri dan dinisbatkan kepada luar dirinya. Duduk itu suatu keadaan di mana duduk untuk pantat itu kan suatu keadaan yang mana pantat ini dinisbatkan kepada seluruh tubuh, dan pantat ini juga dinisbatkan kepada bagian luar tubuh gitu loh. Yakni dia menempel di tempat. Ini keadaan ini disebut sebagai makulatul wada. Gitu ya. Oke, dah selesai. Wa yajri fi kullin minal makulataini at-tadad. Masing-masing dari 2 makulat tadi, makulatu ayyaf'al, makulatu ayyan fa'il, itu berlaku muqabalah tadad. Berlaku berlaku paradoks yang tadad, saling melawan gitu.
Tapi bukan tanakut ya, bukan kontradiksi tapi paradoks gitu. Terjadi konsepsi paradoks. Fa inna taskhina diddat tabrid. Taskhin itu lawannya memanaskan, itu lawannya mendinginkan. Wa tasakhun diddat tabarrud. Ketermendidihan itu lawan dari keterdinginan. Wa yaqbilani asyidda wa dha'f. Dua-duanya taskhin sama tabarrud itu menerima sifat lebih kuat, lebih lemah. Fa inna tasakhunun nar asyad min tasakhunil hajar al har. Karena memanas apa? Hasil panasnya api itu lebih kuat daripada hasil panasnya batu panas gitu. Wa taskhinun nar asyad min taskhinil hajar al har. Dan proses api memanaskan sesuatu itu lebih kuat daripada proses batu memanaskan, batu yang panas memanaskan. Wa ta'bir bi ayyaf'al wa ayyan fa'il aula min at-ta'bir bil fi'li wal infial. Oke. Itu tadi sudah selesaikan. Sekarang membahas tentang kenapa kok disebut makulah itu ayyaf'al, makulah itu ayyan fa'il. Kok ada an-nya gitu. Nah, ungkapan takbir dengan ayyaf'al dan ayyan fa'il itu lebih utama, aula minat takbir bil fi'li wal infial, lebih utama daripada ungkapan makulatul fi'li atau sama makulatul infial, walaupun kadang-kadang dipakai juga. Lima alimta, karena kau ketahui min anna hataini al makulataini, karena dua makulah ini amroni mutajadidani ghairu qaraini, dua perkara yang ada progresnya yang tidak tetap gitu loh. Nah, ini makulat yang ghairu qarrah, yang tidak tetap. Wal mufid lidzalika huwa ta'bir bi sighati yaf'al wa yanfa'il. Yang memberikan pengertian tajaddud yang ghairu qarr itu adalah sighat yaf'al sama yanfa'il. Wa ammal fi'l wal infial, adapun menggunakan makulatul fi'li atau makulatul infial itu fa innahuma qad yutlaqani, karena dua-duanya ini nggak memberikan takbir tajaddud, tapi kadang-kadang dipakai untuk memberi qad yutlaqani alal hasil ba'da inqita'il harakat. Terkadang fi'il sama fi'al itu digunakan untuk menyebut sesuatu yang terjadi setelah selesainya terputusnya pergerakan, setelah selesainya pengaruh keterpengaruhan gitu. Waqad maru annahu laisa min hadzal qabil. Tadi sudah dijelaskan bahwa hasil bil masdar, hasil apa, sesuatu yang terjadi setelah pengaruh keterpengaruhan itu bukanlah makulatu ayyaf'al, makulatu infa'il. Itu makulat yang lain. Kalau dia itu bentuknya kam ya makulatul kam. Kalau dia itu bentuknya kaif ya makulatul kaif. Kalau bentuknya wadhu makulatul wadhu. Wa qauli kamula sempurna bitaflil mimi bima'na tamma, selesai. Qala fil misbah kamula syai kamulan min babi qada. Kamala syai kamulan, kumulan gitu. Kamala syai kumulan min babi qada. Sesuatu itu sempurna dengan benar-benar semua sempurna. Ini babnya kalau dalam sorof ini babnya qada yaqadu qu'udan. Kamala yakmalu kumulan. Wal ismu al kamal. Isimnya kan fi'il madhi, fi'lun fi'il madhi, masdar mim gitu loh. Masdarnya kamal itu isimnya. Isim masdar, ini isim masdar mim. Masdar isim masdar mim gitu. Doroba yadribu dorban wa madroban fawa doribun. Fa'ala fi'il madhi yaf'alu fi'il mudhari. Fi'lan isim masdar wa maf'alan masdar mim gitu. Ini isim masdar. Ini kamal itu isim masdar. Kalau masdarnya itu kumulan, kalau isim masdarnya al kamal. Wa yusta'mal fi dzawat was sifat. Kamala ini digunakan untuk mensifati zat-zat atau sifat-sifat. Yuqal kamala idza tamat ajza'uhu wa mahasinu. Dikatakan sesuatu itu kamala jika bagian-bagiannya itu sempurna, jika bagian-bagian dan kebagusan itu sempurna. Wa kamila min abwabi
qoriba wa dar. Kamala min abwabi qoroba wa doroba wa ta'aba lughat. Kamala itu bisa ikut babnya qoroba. Kamala ikut babnya koruba, kamula gitu. Atau ikut babnya doroba ribu, kamala yakmilu. Atau ikut babnya taiba, kamila, lughot. Ini banyak kan. Jadi kamala bisa dibaca kamala, yakmalu bisa kamala yakmilu bisa seperti doroba ribu, bisa kamula yakmulu seperti koruba yakrubu, bisa juga kamila yakmalu seperti taiba yatsabu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4 gitu lah, 4 lugat. Lakin babu taiba arda'uha, akan tetapi bab taiba itu paling jelek bahasanya. Jadi kamila yakmalu itu paling jelek. Jadi bisa kamala yakmulu, kamala yakmilu, kamula yakmulu itu bagus. Tapi kalau kamila yakmalu itu paling jelek. Wa fihi min anwa'il badi husnul khitam wa huwa ayatil mutakallim bima yadullu ala intihai kalam. Wa fihi, kata-kata kamala gitu loh, atau kamula atau kamala itu bisa termasuk macam-macam badik, termasuk salah satu anwa'il badik ini ilmu balaghah. Husnul khitam ini termasuk anwa'ul badik, yakni husnul khitam, yakni penutupan yang bagus. Husnul ikhtitam penutupan yang bagus. Ada macam-macam badik yang memberikan uslub supaya menutup kalam, menutup kalimat, menutup penjelasan dengan uslub yang bagus. Nah ini husnul ikhtitam, bagusnya penutupan. Nah ini seperti ada kamula. Wahwa uslub husnul ikhtitam, yakni ayatil mutakallimu bima yadullu ala intihai kalam. Yakni orang yang mengucapkan, orang yang ngomong itu menunjukkan sesuatu yang menunjukkan pengertian selesainya kalam gitu loh. Jadi nggak langsung tiba-tiba selesai gitu, enggak, tapi ada uslub yang memberikan kata putus gitu loh. Sehingga orang yang mendengar itu mengerti kalau oh ini sudah putus gitu loh, udah selesai. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala yarzuquna bi fatihi husnal khitam wa yudkhiluna al jannata darasala bi jahi sayyidina Muhammad wa sallam anbiya wal malaikatil kiram alaihi wa alaihim wa ala jami'i atba'ihi afdalis salati wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kana al firagh min ta'lif hadha syarh yaum al khamis al barak li sittin madat min rabi'al awal alladhi huwa min syuhuri sanah alf wa mi'a wa ithan wa tamanin alf wa mi'a wa ithan wa tamanin min hijrah nabi wa ala sahbihi afdalis salati. Selesai mentaklif, membuat syarah ini pada hari Kamis tanggal 6 Rabiul Awal pada tahun 1182 Hijriah, berarti sekitar 300 tahun yang lalu. Kayak gitu. Nah, jadi gitu, udah selesai. Jadi makulatu milki, makulatu ayyafal, makulatu ayyan fa'il. Gitu. Nah, kalau kita flashback ke sebelum-sebelumnya, jadi makulat asyro ini yang kita bahas ini semuanya sebenarnya membahas pertama makulatul jauhar, yang kedua 9 a'rad. Apa yang pertama? Makulatul kam, kemudian makulatul kaif, kedua kan, kemudian makulatul aina, makulatul bata, makulatul wada, makulatul milk, makulatul ayyaf'al, makulatul ayyan fa'il. Kurang satu ya. Makulatul kam, makulatul kaif, ya kan, makulatul kam, makulatul kaif, makulatul aina, makulatul mata, kan gitu kan, makulatul wada, makulatul mata, clear, makulatul kam, makulatul kaif, makulatul aina, makulatul mata, makulatul idhofah, makulatul milk, makulatul
wada, makulatul milk, makulatu ayyaf'al, makulatu ayyan fa'il gitu loh. Udah 9 gitu loh. 9. Jadi satu jauhar, 9 a'rad. Nah, dari a'rad itu ada a'rad yang enggak nisbi, ya ini a'rad kam sama kaif, ada yang a'rad yang nisbi. Yang nisbi itu makulatul aina, ada 7, makulatul aina, makulatul mata, makulatul idofa, makulatul wada, makulatul milk, makulatul ayyaf'al, makulatul ayyan fa'il. Nah, 7. Jadi pas 10 gitu. Jadi ya begitu. Jadi semacam itu udah selesai gitu loh. Jadi udah selesai semacam itu. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan makulat pembacaan dan penjelasan tentang ilmu makulat gitu loh. Mungkin biasanya itu Mas, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan, tapi karena sekarang nggak ada orang ya, kalau misalnya sampean mau bertanya monggo. Ada pertanyaan Oh nggak? iya, sudah sih Mas, Hah? cukup bagi saya. Oh nggak cukup ya, oke oke, nggak apa-apa. Biar ini buat pembuka apa, buat pengenalan aja gitu loh. Kalau memang membahas suatu ilmu pakai kitab memang itu agak panjang, agak detail. Jadi agak agak itu sih, agak butuh butuh itu butuh kesabaran gitu loh. Oke, saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.